Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap petugas SPBU di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial JM ditangkap di Bekasi dan terungkap pelaku hanya mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Udah tenangin, suruh mau cabut, tapi dia masih marah. Tadi tuh, iya, cuma saya mau ngasih. Penangkapan dilakukan anggota tim Polres Metro Jakarta Timur dan selanjutnya menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku diketahui memiliki banyak tanda nomor kendaraan bermotor dan sering diganti untuk keperluan pribadi, terutama saat pengisian bahan bakar minyak. Pelaku yang sempat mengaku anggota polisi ternyata merupakan seorang wira swasta di bidang rental mobil. Kamu tadi bilang mas saya tadi apa? Waktu saya tanya, pakai sabuk di Bali, 4 hari yang lalu. Terus untuk ganja? Di Bali juga, semuanya? Dua-duanya? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di ruang tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang penagih utang menganiaya seorang pengacara hingga terluka. Kasus yang viral di media sosial tersebut kini ditangani polisi. Terserah. Ini kolektor. Perampok. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Saya ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan. Di teras pelataran rumah. Iya, duduk kok di meja itu, kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani. Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun yang meninggal dunia akibat dianiaya, ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, Ibu Tiri Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Tiri Nizam terbukti melakukan penganiayaan sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan Ibu Tiri. Dan terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis, terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini Ibu Tiri Nizam ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah dipecat dengan tidak hormat dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual.
Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang aksi demo dari kalangan mahasiswa di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, aparat kepolisian berjaga di sejumlah titik di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sejak Rabu sore, seruan aksi unjuk rasa dari mahasiswa Yogyakarta kembali muncul di kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Seruan aksi mahasiswa ini buntut adanya korban kekerasan dari kepolisian yang terjadi di berbagai wilayah. Aksi massa di kawasan Malioboro ini akan melakukan long march dari eks Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga titik 0 km. Dan Selasa malam, mahasiswa berunjuk rasa di Mapolda Yogyakarta hingga berbuntut kericuhan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam, Gali. Apakah saat ini unjuk rasa masih berlangsung? Selamat malam, Davi. Terima kasih. Selamat malam, pemirsa. Ya, memang seruan aksi demo dari kalangan mahasiswa yang berlangsung pada Selasa malam kemarin di depan Mapolda dari Yogyakarta. Aksi demo kembali terjadi pada Rabu sore hari ini di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, aksi demo ini dilakukan oleh Forum BEM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyerukan atau menuntut pelaku kekerasan yang terjadi belakangan ini yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Tadi aksi demo dilakukan secara mulai bekas Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian berjalan ke selatan di depan Gedung Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta. Para mahasiswa ini melakukan orasi begitu. Mereka menuntut pelaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini dihukum seberat-beratnya, terutama yang terjadi di Maluku. Kemudian setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, aksi massa long march hingga ke titik 0 km. Kemudian di titik 0 km, aksi massa juga kembali melakukan orasi untuk menuntut ataupun mengecam aksi-aksi represif dari aparat kepolisian terhadap sipil. Dan aksi massa tadi telah membubarkan sekitar atau menjelang maghrib, aksi massa telah bubar ke kampus masing-masing dan pada malam hari ini kawasan Malioboro atau titik 0 ini sudah kembali kondusif, juga mulai banyak ditagih oleh para wisatawan. Seperti itu, Davi. Baik, terima kasih. Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit Ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang itu, Bonatua menyatakan semua informasi publik harusnya bisa diakses oleh lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu, dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang ada di DKI Jakarta. Lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa
yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tidak berwarnanya legalisir ijazah Jokowi di KPU Solo, kami telah terhubung dengan Bonatu Asilalahi, penerima salinan ijazah Jokowi, dan Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam, Bang Bona. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam Bang Dapin, kabar baik. Selamat malam Bang Dapi dan Pak Bonatu Asilalahi yang baik hati. Baik semuanya ya Bapak-Bapak. Saya ke Bang Bona terlebih dahulu. Bang Bona, apa saja yang Anda sampaikan dalam persidangan? Sebenarnya saya di situ dipanggil sebagai ahli ya, tapi ternyata sedikit bersaksi tentang apa yang saya kerjakan selama ini ya, yaitu memperoleh informasi 5 spesimen fotokopi terlegalisir dari sejak Pak Jokowi Wali Kota Solo 2005 sampai Presiden 2019, gitu Bang. Oke, tadi Anda juga sampaikan belum menerima apa dari KPU Solo, apa yang belum diterima? Nah, jadi kan sebenarnya saya meminta ke KPUD Solo itu adalah salinan fotokopi terlegalisir berwarna. Jelas saya sebut di permohonan saya. Ternyata yang dikirim itu adalah salinan fotokopi terlegalisir tidak berwarna, alias hitam putih. Artinya saya masih bertanya apakah ada yang berwarna spesimen awal-awal yang istilah kerennya itu legalisir stempel basah ya. Saya kan mintanya yang dari fotokopi berwarna legalisir stempel basah seperti itu Bang. Tapi ternyata 2 spesimen itu baik 2005 maupun 2010 itu dikasih masih bentuk hitam putih. Apa alasan KPU waktu itu? Saya sudah langsung keberatan, saya kirim tapi belum ada jawaban. Oke, barangkali mungkin ya diduga berkasnya hilang atau tidak ada, atau di mana keselip begitu. Ada nggak disampaikan itu? Nggak ada. Ya seperti biasa, sifatnya hanya bersatu arah. Nah kita tunggu, karena beliau kan saya sudah meminta jawabannya. Kita tunggu 10 hari sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik ya, surat bersurat. Kita keberatan ya kita tunggu jawabannya, gitu Bang. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, berkas ijazah Pak Jokowi ini banyak sekali yang diterima oleh Bang Bonatua. Namun ada berbagai versi yang ia terima. Salah satunya tadi yang tidak berwarna legalisirnya. Tanggapan Anda? Ya, jadi terkait persoalan berwarnakah atau tidak berwarnakah, hitam putih dan lain sebagainya, itu merupakan persoalan administrasi kan, yang mengetahui adalah KPU. Apa yang diminta KPU sebagai persyaratan calon wali kota ataupun calon gubernur ataupun calon presiden sudah kami sampaikan. Pak Bapak Insinyur Jokowi sampaikan dengan ketaatan administrasi. Kalau terkait bahwa yang diserahkan Pak Jokowi ini tidak berwarna misalkan, harusnya kan tidak diterima. Bila memang ada persoalan di situ. Tetapi ini saya melihat hal ini ya monggo Pak Bonatua menanyakan ke KPU, karena begini. Ini kan sudah berlalu ya, berapa lama, sudah bertahun-tahun. Terus kemudian adalah legalisirnya adalah ukuran yang mengecil dari fotokopian dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu semuanya delusi. Delusi nasional yang diciptakan oleh seorang yang bernama sahabatnya Pak Bonatua. Siapa itu? Pak Roy Suryo, Mas Roy. Bahwa hal ini kan mengganggu akal sehat kita ketika kita langsung menyimpulkan, menjustifikasi bahwa ini adalah palsu dan yang diujinya tetap fotokopian. Sama dengan Pak Bonatua. Saat ini memegang legalisir, ya kan? Kemudian nanti itu diuji. Ya tetap aja saya rasa seorang peneliti ya lebih memahami itu, apakah salinan ijazah di legalisir ini pantaskah untuk dijadikan satu penelitian yang sifatnya
membahas tentang keaslian atau kepalsuan ijazah. Oke. Nah, kalau memang ada palsunya, mana aslinya? Oke. Kalau memang ada aslinya, mana palsunya? Minimal dua arah yang tadi disampaikan Pak Penatua bahwa jadi nih saya tetap menyampaikan bahwa ini kan hal yang didapatkan Pak Penatua sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo, walaupun itu persyaratan dari Bapak Insinyur Joko Widodo, tetapi itu adalah tertib administrasi. Apa yang diminta sudah dipenuhi dan dinyatakan lolos. Kalau tidak kan ditolak harusnya. Ya, oke. Saya ke Bang Bona. Bang Bona, artinya harus ada pembanding. Jika mengatakan A asli, harus ada B yang palsu. Begitupun sebaliknya. Nah, apakah ini juga menjadi objek yang nantinya akan Anda teliti, termasuk tadi cap basah legalisir tadi? Benar Bang Dapin, bahwa saya kan sekarang baru tahap mengumpulkan sampel ya. Sampel saya itu kan sifatnya sekunder. Jadi, dan sekunder ini pun ketika saya uji dia sifatnya baru terverifikasi. Artinya belum sama sekali terklarifikasi ataupun belum terautentikasi. Jadi nanti dari sampel ini mungkin kalau benar memang fotokopinya dikasih yang ke saya itu adalah sifatnya hitam putih, kita menunggu tahap berikutnya, yaitu tahap autentikasi dari lembaga kearsipan daerah atau nanti dari ANRI. Jadi ini mungkin bisa aja seperti kata Bang Juna sifatnya administratif. Apalagi kita tahu ya bahwa tahun 2005 itu pilkada itu masih rejim undang-undang pemerintahan daerah, belum rejim undang-undang pemilihan umum, pemilu. Sejujurnya saya belum tahu itu aturannya dulu gimana tahun 2005 ya. Beda dengan sekarang yang sekarang kan lagi isu juga itu kan pemilihan kepala daerah kan pengen dikembalikan lagi seperti dulu menjadi rejim undang-undang pemerintahan daerah, bukan menjadi rejim undang-undang pemilihan umum. Nah, ini memang harus kita klarifikasi ke KPU. Nanti kita tunggu saja jawaban resmi KPU. Apakah waktu itu kebijakan publiknya bagaimana sehingga belum tentu kita langsung menyalahkan bahwa menerima fotokopi dilarang atau tidak. Kita tunggu saja Bang Dapin ya. Oke. Bang Ade, artinya kalau KPU menerima berkas tersebut dalam keadaan demikian, katakanlah begitu, artinya bolanya sebenarnya di KPU ya? Iya dong. Gini, syarat administrasi pencalonan bakal calon namanya, ya kan? Bakal calon wali kota misalkan, katakanlah seperti itu, ya. Ya tentunya syarat administrasi ini disampaikan baik itu kepada tim pemenang ya atau bagian yang memang mengurusi data-data untuk didaftarkan sebagai bakal calon, ya kan itu tentunya kalau nggak salah ada form yang diisi ya, kemudian dilampirkan ya C1 C2 C3 apalah gitu ya. Saya pernah juga sebagai calon pada saat itu, tapi DPR RI. Cuman saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh formulir yang diberikan oleh KPU itu yang harus kita penuhi gitu. Foto, kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dipidana dan lain-lain sebagainya. Itu semua runut disampaikan bahwa kalau Anda ingin mencalonkan, ini loh syaratnya. Nah, itu kita penuhi dong. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia bisa saja gugur dalam pencalonan gitu. Dan itu, dan ingat Pak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo pada saat mencalonkan wali kota itu dia belum masih wali kota kan, nggak ada karena selalu dianggap bahwa ada intervensi kekuasaan lah dan lain-lain. Pada saat itu kan PSBY masih presiden. Kan gitu. Bang Bona, Anda nanti akan mencoba untuk mengklarifikasi autentikasi ini ke UGM sebagai pembanding? Sebenarnya UGM juga sifatnya dia hanya punya salinan juga, aslinya tetap di beliau ya, di Pak Jokowi sendiri. Jadi autentikasi itu bukan kopi ke kopi, tapi kopi ke asli. Nah, itu urusannya Andri nanti minta arsip ke KPU, KPU nanti minta asli ke Pak Jokowi, sehingga ini nanti diautentikasi apakah arsip yang di KPU yang diserahkan ke Andri itu otentik atau tidak.
Nah, kalau nanti ke UGM kan juga dia begitu saya tahu ya, begitu dia dikasih ijazah, seharusnya UGM menyimpan salinan juga. Izin, saya mau nanya Pak Bonatua. Pak Bonatua tahu dari mana bahwa UGM itu tidak perlu untuk diotentifikasi, dalam hal otentifikasi harus Bapak Insinyur Joko Widodo memiliki ijazah? Karena undang-undang kearsipannya tidak mewajibkan Bang UGM. UGM itu kan punya sistem kearsipan sendiri, kearsipan perguruan tinggi. Maksudnya kearsipan dalam artian apa ini? Kearsipan pemilu. Kearsipan pemilu, oke. Iya, beda rejim itu dengan kearsipan perguruan tinggi. Masalahnya kan Pak Bonatua mengatakan bahwa ini tidak diarsipkan kan? Iya. Nah, pertanyaan saya juga sekali lagi Pak Bonatua, apakah ya presiden-presiden yang lalu diarsipkan atau tidak? Memang itu sayangnya memang tidak ada yang mengarsipkan sama sekali yang setelah pemilihan langsung ya. Per ya? Nah, setelah pemilihan langsung, tapi sebelum pemilihan langsung ada. Iya, maksud saya setelah pemilihan langsung berarti yang pertama melakukan demokrasi pertama pemilihan langsung itu pertama adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Iya. Nah, Bapak SBY pada saat itu diarsipkan atau tidak? Sudah aku minta, nggak ada. Ya kan, artinya gini. Jadi jangan juga Bang Bonatua memberikan satu narasi bahwa setelah pemilihan langsung sudah diarsipkan. Enggak. Jadi yang maksud saya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di situ, ada Ibu Megawati di situ menjadi presiden ya semua ya. Jadi tapi yang tentunya pemilihan langsung yang melalui KPU ya, tidak termasuk yang hanya menggantikan atau lain-lain sebagainya. Oke. Nah, maksud saya Bang Bonatua, kalau kita berbicara ada juga yang tidak diarsipkan, tentunya bukan kesalahan Bapak Insinyur Joko Widodo kan? Iya kan? Kan itu persoalannya. Saya setuju Bang Ade, artinya gini, sampai sekarang aku selalu masih berbicara di sistem ya, di administrasi, belum berbicara orang. Oke. Nah, begitu ini kita ketemu problem ini, yang mau saya pastikan adalah KPU-nya sendiri apakah menyelenggarakan sistem kepemiluan dengan benar. Oke. Nah, setelah nanti KPU baru nanti ke UGM. Oke. Nah, setelah UGM baru nanti menyampai ke Pak Jokowi. Nah, kita kan masih baru menunggu KPU jawabannya apa. Nanti setelah KPU memberi jawaban kita akan klarifikasi lagi ke UGM. Oke, baik. Baik, artinya sistemnya dan bolanya ini masih di KPU ya, seperti apa KPU memperlakukan berkas-berkas administrasi yang tadi calon-calon presiden yang mendaftarkan diri di sana gitu ya. Oke. Masih terlalu dini kita menyalahkan Pak Jokowi lah. Oke, baik. Artinya gini, saya minta juga Bang Bonatua langsung singgung juga Andri bahwa kalau bisa presiden yang lain juga diminta aja gitu. Oke. Masa konsentrasinya ke situ nggak fair loh. Ya, oke, kita catat. Nanti barangkali ini masukan buat Bang Bonatua ya untuk selanjutnya meneliti berkas-berkas yang lain ya. Terima kasih. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ade, Bang Bonatua juga terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Pemirsa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengaudit ratusan alumni beasiswa LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut, misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya.
Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terendusnya pelanggaran LPDP berawal dari unggahan WNI di Inggris yang bangga anaknya mendapat paspor asing. Warganet mengkritik karena ia dan suaminya penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD marah mendengar pernyataan Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa LPDP yang melecehkan Indonesia. Meski demikian, Mahfud mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap akar permasalahan yang membuat seorang WNI melecehkan negaranya sendiri. Saya marah orang lalu merasa tidak suka kepada Indonesia, padahal dia sendiri itu mendapatkan kenikmatan karena Indonesia, mendapatkan kenikmatan sekolah karena Indonesia, lalu dia melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah gitu ya, begitu menyakitkan bagi kita. Cukup saya aja yang jadi WNI, anak saya enggak usah. Apes betul rasanya jadi Indonesia, kira-kira gitu katanya ya. Nah, tetapi kemarahan kita tentu harus kita bandingkan dengan situasi. Saya terus terang marah kepada Tyas ini, Bu Tyas atau Mbak Dwi Tyas ini. Ya. Dan banyak rakyat marah, saya baca. Ya. Tapi kalau kita lihat ke belakangnya, kita juga harus sadar diri lah. Pemerintah pengelola negara ini kan dia katakan, kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan pemerintahan terakhir nampaknya membuat putus asa. Pemerintah melakukan langkah-langkah, sesudah dikritik tidak peduli, iya kan? Perbaikan tidak dilakukan, itu kan dilakukan oleh Dwi Sasetyaningtyas ini ya. Dwi Tyas lah ya panggilnya. Ibu Tyas lah kita panggil. Ibu Tyas lah ya. Menurut saya ya salah dia dengan bersikap begitu, terlalu emosional. Tetapi juga kita harus sadar, sikap seperti Dwi Tyas ini, ya. Itu kan pernah ramai dulu beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu. Itu kan sama artinya. Mirip-mirip lah Pak ya. Kalau negaranya kayak gini kabur aja dulu, kan mirip sebenarnya semangatnya. Kalau di dalam tidak terlayani ya dengan baik sebagai warga negara atau rakyatnya seperti itu, ya kabur aja dulu. Jadi, kan begitu. Pak Mahfud melihat itu serangkaian sikap respon publik. Nampaknya pemerintahnya sudah terlalu steril ya terhadap kritik-kritik itu. Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang itu, Bonatua menyatakan semua informasi publik harusnya bisa diakses oleh lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih.
Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang ada di DKI Jakarta. Lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tidak berwarnanya legalisir ijazah Jokowi di KPU Solo, kami telah terhubung dengan Bonatua Silalahi, penerima salinan ijazah Jokowi, dan Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam, Bang Bona. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam Bang Dapin, kabar baik. Selamat malam Bang Dapi dan Pak Bonatua Silalahi yang baik hati. Baik semuanya ya Bapak-Bapak. Saya ke Bang Bona terlebih dahulu. Bang Bona, apa saja yang Anda sampaikan dalam persidangan? Sebenarnya saya di situ dipanggil sebagai ahli ya, tapi ternyata sedikit bersaksi tentang apa yang saya kerjakan selama ini ya, yaitu memperoleh informasi 5 spesimen fotokopi terlegalisir dari sejak Pak Jokowi Wali Kota Solo 2005 sampai Presiden 2019, gitu Bang. Oke, tadi Anda juga sampaikan belum menerima apa dari KPU Solo, apa yang belum diterima? Nah, jadi kan sebenarnya saya meminta ke KPUD Solo itu adalah salinan fotokopi terlegalisir berwarna. Jelas saya sebut di permohonan saya. Ternyata yang dikirim itu adalah salinan fotokopi terlegalisir tidak berwarna, alias hitam putih. Artinya saya masih bertanya apakah ada yang berwarna spesimen awal-awal yang istilah kerennya itu legalisir stempel basah ya. Saya kan mintanya yang dari fotokopi berwarna legalisir stempel basah seperti itu Bang. Tapi ternyata 2 spesimen itu baik 2005 maupun 2010 itu dikasih masih bentuk hitam putih. Apa alasan KPU waktu itu? Saya sudah langsung keberatan, saya kirim tapi belum ada jawaban. Oke, barangkali mungkin ya diduga berkasnya hilang atau tidak ada, atau di mana keselip begitu. Ada nggak disampaikan itu? Nggak ada. Ya seperti biasa, sifatnya hanya bersatu arah. Nah kita tunggu, karena beliau kan saya sudah minta jawabannya. Kita tunggu 10 hari sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik ya, surat bersurat. Kita keberatan ya, kita tunggu jawabannya, gitu Bang. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, berkas ijazah Pak Jokowi ini banyak sekali yang diterima oleh Bang Bonatua. Namun ada berbagai versi yang ia terima. Salah satunya tadi yang tidak berwarna legalisirnya. Tanggapan Anda? Ya, jadi terkait persoalan berwarnakah atau tidak berwarnakah, hitam putih dan lain-lain sebagainya, itu merupakan persoalan administrasi kan, yang mengetahui adalah KPU. Apa yang diminta KPU sebagai persyaratan calon wali kota ataupun calon gubernur ataupun calon presiden sudah kami sampaikan. Pak Bapak Insinyur Jokowi sampaikan dengan ketaatan administrasi. Kalau terkait bahwa yang diserahkan Pak Jokowi ini tidak berwarna misalkan, harusnya kan tidak diterima. Bila memang ada persoalan di situ. Tetapi ini saya melihat hal ini ya, monggo Pak Bonatua menanyakan ke KPU. Karena begini, ini kan sudah berlalu ya, berapa lama, sudah bertahun-tahun. Terus kemudian adalah legalisirnya adalah ukuran yang mengecil dari fotokopian dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu semuanya delusi. Delusi nasional yang diciptakan oleh seorang yang bernama sahabatnya Pak Bonatua. Siapa itu? Pak Roy Suryo, Mas Roy. Bahwa hal ini kan mengganggu akal sehat kita ketika kita
langsung menyimpulkan, menjustifikasi bahwa ini adalah palsu dan yang diujinya tetap fotokopian. Sama dengan Pak Bonatua. Saat ini memegang legalisir, ya kan? Kemudian nanti itu diuji, ya dah. Tetap aja, saya rasa seorang peneliti ya lebih memahami itu. Apakah salinan ijazah di legalisir ini pantaskah untuk dijadikan satu penelitian yang sifatnya membahas tentang keaslian atau kepalsuan ijazah. Gitu. Nah, kalau memang ada palsunya, mana aslinya? Kalau memang ada aslinya, mana palsunya? Minimal dua arah yang tadi disampaikan Pak Bonatua bahwa jadi nih saya tetap menyampaikan bahwa ini kan hal yang didapatkan Pak Bonatua sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo, walaupun itu persyaratan dari Bapak Insinyur Joko Widodo, tetapi itu adalah tertib administrasi. Apa yang diminta sudah dipenuhi dan dinyatakan lolos. Kalau tidak kan ditolak harusnya. Ya, oke. Saya ke Bang Bona. Bang Bona, artinya harus ada pembanding. Jika mengatakan A asli, harus ada B yang palsu. Begitupun sebaliknya. Nah, apakah ini juga menjadi objek yang nantinya akan Anda teliti, termasuk tadi cap basah legalisir tadi? Benar, Bang Dapin, bahwa saya kan sekarang baru tahap mengumpulkan sampel ya. Sampel saya itu kan sifatnya sekunder. Jadi, dan sekunder ini pun ketika saya uji dia sifatnya baru terverifikasi. Artinya belum sama sekali terklarifikasi ataupun belum terautentikasi. Jadi nanti dari sampel ini mungkin kalau benar memang fotokopinya dikasih yang ke saya itu adalah sifatnya hitam putih, kita menunggu tahap berikutnya, yaitu tahap autentikasi dari lembaga kearsipan daerah atau nanti dari ANRI. Jadi ini mungkin bisa aja seperti kata Bang Juna sifatnya administratif. Apalagi kita tahu ya bahwa tahun 2005 itu pilkada itu masih rejim undang-undang pemerintahan daerah, belum rejim undang-undang pemilihan umum, pemilu. Jujurnya saya belum tahu itu aturannya dulu gimana tahun 2005 ya. Beda dengan sekarang yang sekarang kan lagi isu juga itu kan pemilihan kepala daerah kan pengen dikembalikan lagi seperti dulu menjadi rejim undang-undang pemerintahan daerah, bukan menjadi rejim undang-undang pemilihan umum. Nah, ini memang harus kita klarifikasi ke KPU. Nanti kita tunggu saja jawaban resmi KPU. Apakah waktu itu kebijakan publiknya bagaimana sehingga belum tentu kita langsung menyalahkan bahwa menerima fotokopi dilarang atau tidak. Kita tunggu saja Bang Dapin ya. Oke. Bang Ade, artinya kalau KPU menerima berkas tersebut dalam keadaan demikian, katakanlah begitu, artinya bolanya sebenarnya di KPU ya? Iya dong. Gini, syarat administrasi pencalonan bakal calon namanya, ya kan? Bakal calon wali kota misalkan, katakanlah seperti itu, ya. Ya tentunya syarat administrasi ini disampaikan baik itu kepada tim pemenang ya atau bagian yang memang mengurusi data-data untuk didaftarkan sebagai bakal calon, ya kan itu tentunya kalau nggak salah ada form yang diisi ya, kemudian dilampirkan ya C1 C2 C3 apalah gitu ya. Saya pernah juga sebagai calon pada saat itu, tapi DPR RI. Cuman saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh formulir yang diberikan oleh KPU itu yang harus kita penuhi gitu. Foto, kemudian ada surat pernyataan tidak pernah dipidana dan lain-lain sebagainya. Itu semua runut disampaikan bahwa kalau Anda ingin mencalonkan, ini loh syaratnya. Nah, itu kita penuhi dong. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia bisa saja gugur dalam pencalonan gitu. Dan itu, dan ingat Pak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo pada saat mencalonkan wali kota itu dia belum masih wali kota kan, nggak ada karena selalu dianggap bahwa ada intervensi kekuasaan lah dan lain-lain. Pada saat itu kan PSBY masih berisiko.
Oke. Kan gitu. Oke. Bang Bona, Anda nanti akan mencoba untuk mengklarifikasi autentikasi ini ke UGM sebagai pembanding? Sebenarnya UGM juga sifatnya dia hanya punya salinan juga, aslinya tetap di beliau ya, di Pak Jokowi sendiri. Jadi autentikasi itu bukan kopi ke kopi, tapi kopi ke asli. Nah, itu urusannya Andri nanti minta arsip ke KPU nanti minta asli ke Pak Jokowi, sehingga ini nanti diautentikasi apakah arsip yang di KPU yang diserahkan ke Andri itu otentik atau tidak. Nah, kalau nanti ke UGM kan juga dia begitu saya tahu ya, begitu dia dikasih ijazah, seharusnya UGM menyimpan salinan juga. Izin, saya mau nanya Pak Bonatua. Pak Bonatua tahu dari mana bahwa UGM itu tidak perlu untuk diautentifikasi, dalam hal autentifikasi harus Bapak Insinyur Joko Widodo memiliki ijazah? Karena undang-undang kearsipannya tidak mewajibkan Bang UGM. UGM itu kan punya sistem kearsipan sendiri, kearsipan perguruan tinggi. Maksudnya kearsipan dalam artian apa ini? Kearsipan pemilu. Kearsipan pemilu, oke. Iya, beda regen itu dengan kearsipan perguruan tinggi. Masalahnya kan Pak Bonatua mengatakan bahwa ini tidak diarsipkan kan? Iya. Nah, pertanyaan saya juga sekali lagi Pak Bonatua, apakah ya presiden-presiden yang lalu diarsipkan atau tidak? Memang itu sayangnya memang tidak ada yang mengarsipkan sama sekali yang setelah pemilihan langsung ya. Per ya? Nah, setelah pemilihan langsung, tapi sebelum pemilihan langsung ada. Iya, maksud saya setelah pemilihan langsung berarti yang pertama melakukan demokrasi pertama pemilihan langsung itu pertama adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Iya. Nah, Bapak SBY pada saat itu diarsipkan atau tidak? Sudah aku minta, nggak ada. Ya kan, artinya gini. Jadi jangan juga Bang Bonatua memberikan satu narasi bahwa setelah pemilihan langsung sudah diarsipkan. Enggak. Jadi yang maksud saya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di situ, ada Ibu Megawati di situ menjadi presiden ya semua ya. Jadi tapi yang tentunya pemilihan langsung yang melalui KPU ya, tidak termasuk yang hanya menggantikan atau lain-lain sebagainya. Oke. Nah, maksud saya Bang Bonatua, kalau kita berbicara ada juga yang tidak diarsipkan, tentunya bukan kesalahan Bapak Insinyur Joko Widodo kan? Iya kan? Kan itu persoalannya. Saya setuju Bang Ade, artinya gini, sampai sekarang aku selalu masih berbicara di sistem ya, di administrasi, belum berbicara orang. Oke. Nah, begitu ini kita ketemu problem ini, yang mau saya pastikan adalah KPU-nya sendiri apakah menyelenggarakan sistem kepemiluan dengan benar. Oke. Nah, setelah nanti KPU baru nanti ke UGM. Oke. Nah, setelah UGM baru nanti menyampai ke Pak Jokowi. Nah, kita kan masih baru menunggu KPU jawabannya apa. Nanti setelah KPU memberi jawaban, kita akan klarifikasi lagi ke UGM. Baik. Baik. Artinya sistemnya dan bolanya ini masih di KPU ya. Seperti apa KPU memperlakukan berkas-berkas administrasi yang tadi calon-calon presiden yang mendaftarkan diri di sana gitu ya. Oke. Masih terlalu dini kita menyalahkan Pak Jokowi lah. Oke, baik. Artinya gini, saya minta juga Bang Bonatua langsung singgung juga Andri bahwa kalau bisa presiden yang lain juga diminta aja gitu. Oke. Masa konsentrasinya ke situ nggak fair loh. Ya, oke. Kita catat. Nanti barangkali ini masukan buat Bang Bonatua ya untuk selanjutnya meneliti berkas-berkas yang lain ya. Terima kasih. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ade, Bang Bonatua juga terima kasih banyak. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu.